Oke coy, sesuai dengan janji yang udah gue ucapkan ketika gue nge-review anime Boku no Yabai atau The Dangerous in My Heart atau Ichikiwir gitu ya, salah satu anime favorit lu semua emang pengen mendapatkan cewek spek Yamada Ana atau autornya sendiri. Pada kesempatan kali ini gue bakal coba buat nge-review atau ngasih impresi gue setelah gue nonton anime berjudul Roshidere atau Alia Hide Her Feelings from Russian. Jujur sebelum gue buat video ngopi ini, gue coba buat lihat beberapa review dari kreator-kreator yang emang biasanya nge-review anime atau main list dan segala macam, dan gue kaget ternyata banyak banget orang-orang yang kurang suka sama animenya. Padahal kalau misalnya lihat dari rankingan top tier waifu, sepertinya karakter-karakter dari anime ini masuk urutan 1 sama 2 terus gitu, Yuki sama si Alia sendiri gitu. Dan mungkin ini review bakal sedikit subjektif gitu ya, soalnya gue mantan OSIS dan gue sangat amat menyukai anime-anime yang berhubungan dengan OSIS gitu ya. Meskipun ada beberapa anime-anime zaman dulu juga yang emang menceritakan tentang OSIS, tapi menurut gue Alia Hide Her Feelings from Russian ini merupakan salah satu anime yang secara eksekusi bagus banget buat memperlihatkan bagaimana powerfulnya menjadi babu di sekolah, tidak mungkin terjadi. That's right. Di anime ini gue seneng banget, OSISnya powerful banget gitu. Padahal kalau misalnya di ref, gue babu. Gue ngerjain semua event gitu. Terus habis itu gue disuruh sama guru. Kayak kalau misalnya di anime itu seolah-olah gak ada guru sama sekali. Ini OSIS powerful banget, bener-bener bisa ngumpulin semua siswa gitu ya. Jadi setiap kayak ada kehidupan cinta asmara tentang siswa-siswa OSIS di sekolahnya gitu, udah jadi konsumsi publik gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di real life-nya tidak ada, malah dicundangin. Makanya gue suka ini anime. Oke, baik lagi. Tadi gue sendiri bilang kalau misalnya gue menikmati anime Roshidere ini setelah gue nonton anime Boku no Yabai, dan ini sangat amat mempengaruhi penilaian dan juga impresi gue ketika nonton anime Roshidere. Kenapa? Soalnya ketika gue nonton anime Boku no Yabai, gue melihat main karakternya itu dibuat sama author tuh try hard banget buat sama kayak kita sebagai penonton gitu. Wibu, bau bawang, emo, dan psikopat. Dan gue yakin gak semua wibu kayak gitu ya. Meskipun gue sendiri cerita gitu kalau misalkan emang ada salah satu kenalan gue yang terlihat seperti itu juga gitu, tapi gue gak pengen disamain sama Ichikiwir. Tapi pada akhirnya Ichikiwir sendiri stand out dan menjadi karakter yang emang benar-benar bisa mendapatkan hati Yamada Ana gitu. Dan menurut gue itu salah satu hal yang bagus kalau misalkan secara karakter development. Sedangkan Kuze sendiri sebagai main karakter laki-laki dari anime Roshidere, gue ngeliatnya tuh kayak sedikit fresh aja. Soalnya autornya gak terlalu try hard dalam membuat karakternya sama dengan penonton. Meskipun pada premis awalnya itu Kuze itu digambarkan sebagai cowok wibu juga yang suka sama game gacha gitu. Tapi itu cuma bentar doang dijelasin, ya lama-kelamaan Kuze sendiri tuh punya backstory, punya cerita sendiri, dan punya alasan kenapa akhirnya dia disukain sama banyak orang. Nah ini salah satu hal yang gue suka juga ketika gue nonton anime Roshidere. Jadi tiap kali ada karakter atau pengenalan karakter di anime ini, di beberapa episode kemudian itu pasti karakternya berbanding terbalik dengan apa yang udah dijelasin sebelumnya. Kayak misalkan karakter Kuze gitu, karakter wibu, terus habis itu loser kan, pemalas, dan juga orang yang terlihat diremehkan sama teman-teman di kelas. Tapi ternyata di beberapa episode kemudian di reveal kalau misalkan Kuze itu ternyata adalah mantan wakil ketua OSIS. Terus habis itu dia tuh orang yang charming banget, bisa menengahkan konflik-konflik yang terjadi di antar ekskul, bahkan dipilih sendiri sama ketua OSIS untuk masuk OSIS, dan itu keren banget. Terus Alia misalkan salah satu karakter cewek utamanya gitu, yang awalnya terlihat sebagai perfect, terus dikenalin nolak orang yang paling populer di sekolahnya. Lama-kelamaan kita sendiri tahu kalau misalnya dia sendiri adalah salah satu karakter yang banyak banget celahnya untuk dibilang beban gitu. Ya sih, kayak tsundere, terus habis itu sendiri mulu usahanya, nggak tahu temen dan segala macam. Terus bahkan yang karakter paling dinamik di anime ini gitu, yaitu Yuki, yang kebanyakan gue bilang kalau misalkan dia ini bener-bener menggendong animenya. Terus habis itu cintanya terhalang sama judulnya sendiri, yang mana ketika dia diperkenalkan pertama kali, dia itu terlihat seperti cewek yang anggun, cewek yang punya wibawa, dan cewek yang perfect banget di sekolah. Tapi lama-kelamaan setelah kita nonton anime sampai beberapa episode, kita sendiri tahu kalau misalkan ternyata dia itu adalah seorang karakter sengklek yang suka sama kakaknya sendiri, punya orientasi seksual yang agak-agak nyeleneh gitu ya, dan bener-bener Iboto vibes banget. Yang mana banyak banget orang-orang yang suka sama karakter-karakter kayak gini gitu. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa gue suka sama Roshidere gitu. Soalnya karakternya itu bener-bener dinamis banget, dan setiap ada figuran-figuran diperkenalkan gitu ya, yang emang ada di sekitar Alia dan juga Kuze sendiri, itu bener-bener gak cuman karakter yang ada di frame doang, tapi bener-bener bisa mengisi dan juga bisa bikin warna baru gitu buat animenya. Dan buat lo semua yang gak tahu, sorry banget kalau misalnya gue jelasin sinopsisnya di menit ke-4 atau 5 ini. Anime Roshidere sendiri menurut pandangan gue adalah sebuah anime yang menceritakan seorang cewek Rusia bernama Alia Kovalsky ya. VTuber Hololive.
Dimana dia masuk ke dalam sekolah Jepang favorit gitu secara latar belakangnya, terus habis itu suka sama main karakter cowoknya namanya Kuze. Dimana setiap kayak dia ngasih tahu atau nyeletuk tentang bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya itu dia keluarkan dengan bahasa Rusia. Yang bikin premis cerita ini menarik adalah Kuze-nya sendiri sebagai main karakter laki-laki tahu apa yang diomongin sama Alia menggunakan bahasa Rusia karena Kuze-nya sendiri tahu dan juga mengerti bahasa Rusia. Mungkin gara-gara kebanyakan main CSGO gitu ya. Kagak. Di anime diceritain kalau misalnya Kuze ini bisa belajar Rusia karena emang dia pengen kenalan sama teman masa kecilnya juga yang kebetulan dari Rusia juga gitu. Dan kalau misalnya di anime itu kayak ditis kalau misalkan teman masa kecilnya juga itu merupakan kerabat dari main karakter cewek sendiri, Ali, itu namanya Masya gitu. Cuman kita masih belum tahu apakah dia itu benar-benar teman masa kecil atau bukan gitu. Yang jelas kalau misalnya dalam animenya ini gak cuma menceritakan tentang bagaimana si Alia ini benar-benar menyembunyikan perasaannya menggunakan bahasa Rusia, tapi lebih kompleks lagi karena ada beberapa karakter-karakter yang bisa mengisi jalan cerita anime ini jadi makin menarik lagi. Kayak misalkan karakter Yuki sebagai adiknya Kuze. Sumpah ya, beberapa wibu-wibu yang nontonin anime ini bilang kalau misalkan si Yuki ini bisa menggendong jalan cerita anime Rosidere, itu bener-bener real, man. Yuki tiap kayak muncul ya, tiap kayak ada adegan dia gitu di anime Rosidere ini, bener-bener mengalahkan sinarnya Alia, man, sebagai main karakter. Dan itu real, gue sendiri ngeliat itu. Terus belum lagi karakter-karakter yang berhubungan dengan kegiatan OSIS, kayak misalnya karakter cewek yang pakai kacamata gitu ya. Terus habis itu karakter yang mirip sama pelayannya Shinomiya gitu. Terus habis itu ketua OSIS, pacarnya, dan yang paling penting karakter Ayano sebagai pelayannya si Yuki. Gue selalu punya tempat yang spesial untuk karakter-karakter cewek kudere gitu ya, dan Ayano salah satunya. Dan yang terakhir mungkin karakter yang berhubungan dengan teman masa kecilnya Kuze sampai pada akhirnya dia bisa belajar Rusia. Dan kalau misalnya kita di anime mungkin dia adalah Masya atau kakak dari Alenya itu sendiri. Jadi nih anime main ini cantik nih, menurut gue tuh kayak sinetron. Author itu kayak menurut gue berhasil dalam memupuk beberapa story-story yang lama-kelamaan bakal di-reveal di kemudian episode gitu, di kemudian chapter. Terus kita sendiri penasaran gitu, nih kapan sih di-reveal, nih kapan sih di-revealnya, sampai pada akhirnya udah selesai aja season 1. What the fuck. Ada 2 momen yang pengen banget gue lihat ketika gue nonton Rosidere ini. Yang pertama, momen si Alia tahu kalau misalkan Kuze itu benar-benar bisa bahasa Rusia. Yang kedua, momen ketika orang-orang di anime Rosidere ini tahu kalau misalkan Yuki dan juga Kuze itu adalah adik dan kakak. 2 momen itu yang amat sangat gue tunggu di anime Rosidere, tapi gue nggak menemukan jawabannya di season pertama. Kentut banget. Makanya mungkin mereka lanjut buat di season kedua ya. Gue nggak tahu apakah di manganya udah di reveal atau belum. Cuma yang jelas kalau misalnya di anime belum, dan gue nggak pengen tahu, gue nggak pengen kena spoiler karena ini anime romance komedi dan ini anime seasonal. Gue nggak pengen terlalu tryhard banget buat nyari tahu bagaimana kelanjutannya, kecuali animenya itu tentang anime shonen gitu ya. Mungkin gue bakal baca manganya. Tapi kalau misalnya untuk anime romance komedi, kayaknya gue bakal tetap nungguin anime kayak gimana. Yang jelas secara personal gue sangat amat menyukai ini anime. Mungkin ini nggak sama gitu pendapat sama beberapa orang-orang yang ada di internet, cuman secara gue pribadi ini salah satu anime fresh yang menurut gue menarik buat gue tonton. Oke, gue selalu tenggelam ke dalam sebuah momen dimana gue pengen ini di reveal sekarang juga, tapi lama kelamaan gue udah selesai nontonin season 1 dan katanya udah dilanjut bakalan season 2, cuman kita nggak tahu kapan bakal dirilis. Intinya Rosidere salah satu anime yang menarik buat gue tonton dan emang bagus. Ya, recommended. Cuman gue yakin gak semua orang pada suka sama anime karena emang secara premis mungkin sama beberapa anime-anime zaman dahulu yang udah pernah dirilis. Jadi gimana tanggapan lu mengenai Rosidere? Silakan tulis semua tanggapannya di kolom komentar. Oke, gue sangat amat menikmati dan juga seneng banget ngebacain setiap komentar-komentar lu di kolom komentar mengenai review dan juga hal-hal yang gue omongin di video ngopi pada kesempatan kali ini, karena membuka wawasan dan juga perspektif gue juga gitu soal animenya. Jadi itu aja mungkin ya, gue terima kasih banyak. Oh ya, setelah gue nonton anime Rosidere ini, gue lanjut buat nonton animation Scott Pilgrim vs. The World. Soalnya ketika gue live streaming, ada salah satu penonton gue yang tiba-tiba nge-share tentang Scott Pilgrim. Jadi gue pengen banget nonton ini animationnya. Ada di Netflix juga, dan ternyata ketika gue nonton, menarik juga buat gue review. Tapi nanti ya, soalnya gue pengen ngebandingin antara yang animationnya sama yang live actionnya. Soalnya gue tahu Scott Pilgrim dari versi live actionnya, dan kebetulan yang ngisi suara setiap karakter yang ada di Scott Pilgrim animation itu ternyata artis-artis yang pernah ada di live action Scott Pilgrim. Nah, ini menarik banget gitu. Bahkan secara sutradara gitu ya, tetap digarap juga sama orang yang sama gitu. Jadi ditunggu reviewnya.
Semoga kalian semua suka. Tapi kalau misalnya kalian semua nggak suka juga ya udah nggak apa-apa sih, nggak masalah. Jadi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian semua suka jangan lupa buat like. Kalau misalnya kalian semua kalau misalnya kalian semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.